Nabi Idris tahu bagaimana misalnya bintang ini, ya, tanda-tanda bintang ini itu apa. Itu kan ilmu, kalau kita sekarang namanya ilmu apa? Ya, astronomi atau astrologi gitu ya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan langit dan bintang-bintang. Ya, ilmu Nabi Idris yang pertama hisab, ilmu tentang matematika dan yang lainnya, itu adalah Nabi Idris alaihissalam. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rafa'nahu makanan 'aliyya di dalam surat Al-Maryam tadi. Dan kami telah mengangkatnya ke tempat martabat yang tinggi. Ya. Nah, di sini hadirin jamaah sekalian, para ulama berbeda pendapat. Ini banyak sekali pendapat ulama di dalam masalah ini. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Ya. Dan kami angkat dia di dalam kedudukan yang tinggi. Di dalam Mafatihul Ghaib karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwasanya ada dua pendapat ulama dalam masalah wa rafa'na lahu makanan 'aliyya. Wa rafa'nahu makanan, kami angkat dia di dalam kedudukan tempat yang tinggi. Ada ulama yang mengatakan adalah majaz. Ini adalah majaz, bukan dia diangkat ke langit, tetapi kedudukan dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pendapat yang seperti itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami angkat engkau bagimu agar engkau diingat ingatanmu. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama ada yang berpendapat seperti itu, bahwasanya ini adalah majazi. Karena itulah mereka berpendapat, nanti ditarik lagi, ada ulama yang berpendapat bahwasanya Nabi Idris itu bukanlah Khanuk yang kita ceritakan di awal tadi, tetapi Nabi Idris itu adalah nama lain daripada Nabi Ilyas, ya, dari kalangan Bani Israel. Ini ada pendapat yang seperti itu ya. Nanti di akhir kita akan bahas ya pendapat ulama. Kenapa kok mereka bisa berpendapat seperti itu. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi pendapat yang azhar, pendapat yang paling jelas, yang paling sahih, dan ini pendapat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Nabi Idris alaihissalam memang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menuju langit. Ya, memang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menuju langit, ya. Nah, ada perbedaan pendapat lagi di dalam Jami'ul Ahkam del Qurtubi, yaitu ada perbedaan pendapat lagi, apakah Nabi Idris alaihissalam itu diangkat sebagaimana diangkatnya Nabi Isa alaihissalam yang dalam keadaan masih hidup sampai sekarang. Apakah dia itu dicabut nyawanya dulu oleh Allah Subhanahu wa taala baru kemudian diangkat? Nah, pendapat yang paling sahih dari beberapa riwayat adalah Nabi Idris alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, tetapi dicabut nyawanya ketika Nabi Idris alaihissalam di langit yang keempat. Ya. Nabi Idris alaihissalam di langit yang keempat. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ketinggian martabat Nabi Idris ini telah ditegaskan di dalam kitab As-Sahihaini, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, tentang hadis Isra dan Mi'raj, bahwa Rasulullah SAW pernah bertemu dengan Nabi Idris yang berada di langit keempat. Ya. Yang berada di langit yang keempat. Ya. Dan juga ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada Ka'ab, salah seorang sahabat. Ya. Yang saat itu aku bersama mereka. Ya. Ibnu Abbas bertanya kepada Ka'ab, apa makna firman Allah kepada Idris, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Ka'ab menjawab, Allah telah memberi wahyu kepada Idris dengan firman-Nya, sesungguhnya aku telah mengangkatmu setiap hari seperti amal seluruh anak keturunan Adam, dan aku menyukaimu untuk menambah amalanmu itu. Ya. Selanjutnya, seorang temannya dari kalangan malaikat menemui beliau, Nabi Idris. Ya, seraya berkata, sesungguhnya Allah telah mewayukan kepadaku begini dan begini. Ya. Jadi Nabi Idris ini diceritakan berteman dengan seorang malaikat. Ya. Nah, di sini tidak dijelaskan
malaikat siapa itu. Tetapi saya mendapatkan di dalam kitab Jami'ul Ahkam del Qurtubi bahwasanya malaikat yang mengangkat Nabi Idris ini adalah malaikat pembawa matahari. Dan dia berteman dengan malaikat yang membawa matahari. Kenapa hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Suatu saat Nabi Idris keluar dari rumahnya. Ya, ketika dia keluar dari rumahnya, kemudian kulitnya ini terkena panasnya matahari. Maka dia bilang, Masya Allah, panas sekali matahari pada hari ini. Maka Nabi Idris ketika itu teringat dengan bagaimana sih susahnya tugasnya malaikat yang bertugas untuk menjaga atau mengangkat matahari. Ya, menurut Nabi Idris. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ya, ringankanlah matahari ini dan kurangilah panasnya kepada malaikat yang sudah menjaga, yang engkau perintahkan untuk menjaga matahari ini." Maka tiba-tiba hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat ini merasa bahwasanya panasnya itu berkurang dan juga beratnya itu semakin ringan. Maka dia bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa ini matahari menjadi ringan?" Ya, maka Allah menjawab, "Wahai malaikat, sesungguhnya hambaku Idris berdoa kepadaku, ya, agar meringankan pekerjaanmu." Nah, maka malaikat ini bertanya kepada dia, "Ya Allah, izinkan aku untuk bertemu kepada Nabi Idris alaihi salam." Maka bertemanlah Nabi Idris dengan malaikat penjaga matahari ini, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian malaikat ini tadi berkata, ya, "Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku begini dan begini." Beliau lalu berbicara kepada malaikat maut sehingga amal beliau semakin bertambah banyak. Setelah itu malaikat membawa beliau di antara kedua sayapnya. Ya. Selanjutnya malaikat naik bersama beliau, bersama Nabi Idris maksudnya, ke langit. Setelah sampai di langit keempat, malaikat itu disambut oleh malaikat maut. Ya. Selanjutnya malaikat itu memberitahukan kepada malaikat maut yang telah ia bicarakan dengan Idris. Malaikat maut bertanya, "Manakah Idris?" Malaikat itu menjawab, "Ada di belakang punggungku." Malaikat maut berkata, "Sungguh menakjubkan, aku diutus menemui Idris untuk mencabut nyawanya, lalu difirmankan kepadaku, cabutlah nyawa Idris di langit yang keempat." Maka aku menjawab, "Bagaimana mungkin aku mencabut nyawanya sementara aku berada di langit keempat dan Idris berada di bumi?" Nah, setelah itu malaikat maut mencabut nyawa Idris di sana di langit keempat. Demikianlah sebagaimana dijelaskan di dalam firman Allah, "Wa rafa'nahu makanan aliyya." Dan kami angkat dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Nah, jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi malaikat maut, ya, ketika itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa Nabi Idris. Ya, ini riwayat dan ini pendapat yang paling sahih, ya, riwayat yang paling sahih dari beberapa kitab yang saya baca, termasuk di dalam Al-Bidayah wa Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir juga. Riwayat ini yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, ya, dari Ibnu Abbas daripada Ka'ab. Nah, hadirin jamaah sekalian, malaikat Jibril, malaikat maut kemudian bertanya, ya, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut Nabi Idris di langit yang keempat. Maka dia bingung, bagaimana aku akan mencabut nyawa Nabi Idris di langit keempat padahal Nabi Idris ada di bumi. Ya. Maka ketika dia bertemu dengan Nabi Idris, baru dia sadar bahwasanya Allah mencabut itu di langit yang keempat, karena memang Allah mengangkat Nabi Idris alaihissalam sampai ke langit yang keempat dan dicabut nyawanya ketika dia di langit yang keempat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga ada riwayat dari Ibnu Abi Hatim. Ya, Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan hadis seperti ini ketika ia menafsirkan ayat tersebut. Di dalamnya disebutkan bahwa Idris berkata kepada malaikat, ya, "Tanyakan kepada malaikat maut, berapa lagi sisa umurku?" Ya. Malaikat itu pun bertanya kepada malaikat maut yang sudah ada bersamanya, "Berapa lagi sisa umurnya?" Malaikat maut menjawab, "Aku tidak tahu sebelum aku melihatnya dulu." Malaikat maut lalu melihat catatan umurnya, kemudian ia berkata, "Engkau barusan menanyakan kepadaku tentang sisa umur seseorang.
sesungguhnya umurnya yang tersisa tidak lebih dari sekejap mata lagi. Selanjutnya malaikat itu melihat ke bawah sayapnya, yaitu tempat di mana Idris berada. Ternyata Idris telah dicabut nyawanya, sementara ia sama sekali tidak merasakannya. Ya, ada juga riwayat seperti itu. Tetapi hadirin jamaah sekalian, riwayat ini kisah Israiliyat. Ya, kisah Israiliyat. Ya, di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Ya, riwayat di atas merupakan kisah Israiliyat dan ada bagian kisah yang ditolak kebenarannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibnu Abi Najih meriwayatkan dari Mujahid tentang firman Allah, dan kami mengangkatnya ke tempat martabat yang tinggi. Ia berkata, Idris diangkat ke langit dalam keadaan belum wafat, sebagaimana halnya pengangkatan Isa Al-Masih ke langit. Ya. Jadi ini ada pendapat nih. Saya tadi bilang Bu ya, pendapat ini ternyata pendapat itu adalah pendapat Ibnu Abi Najih. Jadi Idris itu diangkat ke langit sebagaimana Nabi Isa diangkat, artinya dia belum dalam keadaan mati. Tetapi menurut Imam Ibnu Katsir pendapat ini ditolak. Pendapat ini mesti dikritisi karena ada pendapat yang kuat. Ya, tadi riwayat Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Idris memang diangkat dalam keadaan hidup, tetapi di langit yang keempat kemudian nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga riwayat, nah ini banyak juga riwayat ya. Ada yang mengatakan bahwasanya di sini Al-Aufi meriwayatkan Nabi Idris itu diangkat di langit yang ke-6 dan wafat di sana. Ya. Dia diangkat di langit yang ke-6, kemudian dicabut nyawanya di langit yang ke-6. Tetapi menurut Imam Ibnu Katsir lagi dalam hadis ini, ya, maka pendapat Ibnu Abbas tadi yang awal tadi di langit yang keempat itu pendapatnya lebih kuat karena hadisnya muttafaqun alaih, ya, disepakati oleh Bukhari dan Muslim, ya. Disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini yang tadi pernah saya sebutkan ya, bahwasanya ada juga pendapat bahwasanya Nabi Idris alaihissalam itu bukan kakeknya Nabi Nuh, Khanuh tadi, tetapi adalah Ilyas, yaitu salah seorang nabi di kalangan Bani Israel. Ya. Dalil mereka apa? Dalil mereka adalah ketika Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih berkaitan dengan Isra wal Mi'raj, ketika Rasulullah naik Isra wal Mi'raj dan di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam, kemudian Nabi Idris mengatakan kepada Rasulullah, ya, ahlan ya Nabiyyus salih wal akhus salih, ya. Selamat datang wahai Nabi yang saleh dan keluarga dan saudara yang saleh. Maka hadirin jamaah sekalian, menurut mereka hadis ini mengatakan bahwasanya Nabi Idris ini bukan Khanuh tetapi Ilyas, ya, bukan punya satu nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia memanggil Rasulullah dengan wal akhus saleh dan keluarga dan saudara yang saleh. Sedangkan Nabi Ibrahim dan Nabi Adam ketika bertemu dengan Nabi Muhammad, mereka mengatakan ahlan ya Nabiyyus salih wa ibnus salih. Selamat datang wahai Nabi yang saleh dan anak yang saleh. Nabi Ibrahim dan Nabi Adam mengatakan memanggil Nabi Muhammad dengan anak, artinya ada silsilah keturunan. Sedangkan Nabi Idris mengatakan dengan Nabi Muhammad tidak menggunakan kata-kata anak, tapi menggunakan kata-kata apa? Saudara. Artinya dia bukan Khanuh di zamannya Nabi Nuh, tetapi salah seorang nabi di zaman Bani Israel, yaitu Nabi Ilyas. Nama lainnya adalah Idris. Tetapi hadirin jamaah sekalian, riwayat menurut Imam Ibnu Katsir, riwayat hadis ini tidak bisa diterima, ya. Hujjah menggunakan hadis ini tidak bisa diterima karena kenapa? Bisa saja perawinya itu ketika meriwayatkan kata-katanya itu bisa salah. Ya, namanya manusia kan ketika meriwayatkan kata-kata seperti itu mungkin bisa jadi kebalik, ya, sebenarnya ibnu tetapi al-akh. Jadi tidak bisa atau ada ihtimal, ada kemungkinan salah perawi itu ketika meriwayatkan
hadis tersebut menurut Imam Ibnu Katsir. Dan juga kalau memang perawi itu benar meriwayatkan kata-katanya dengan wal akhus saleh, maksud dalam hadis itu adalah tawaduknya Nabi Idris alaihi salam. Bentuk tawaduknya Nabi Idris, tidak mau dianggap sebagai bapak, ya, karena sebagaimana kita ketahui Nabi Adam adalah Abul Bashar, bapaknya manusia, sedangkan Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya para anbiya, bapaknya para nabi. Maka Nabi Idris gak mau menggunakan kata-kata ya, al-ab, kata-kata anak, ya, kata-kata anak, tetapi menggunakan kata-kata al-akh ataupun saudara, ya, yang bagaimana kita ketahui juga Nabi Ibrahim itu adalah ulul azmi minar rusul, ya, termasuk daripada nabi-nabi yang terpilih, ulul azmi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin jamaah sekalian, berkaitan dengan pertanyaan tadi, apakah Nabi Idris itu masih hidup atau tidak? Nabi Idris itu sudah meninggal di langit yang keempat. Ya. Jadi ketika dia naik ke langit yang keempat, nyawanya itu dicabut oleh malaikat maut. Tapi nyawanya itu tidak dicabut ketika dia di bumi. Warafa'nahu makanan aliyya, dan kami angkat dia ke tempat yang sangat